Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita ketika untuk pertama kali kita membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa membahas tema penting, yaitu jangan bertengkar dengan pasangan Anda. Jangan bertengkar dengan pasangan Anda. Saya baca satu ayat dari Mazmur 123 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, orang yang selalu bertengkar itu nggak rukun, atau orang yang rukun itu jarang sekali untuk bertengkar. Mungkin sekali Anda berkata, Pak Tony, mana rumah tangga tidak bertengkar? Ya, perbedaan pendapat itu lazim dan biasa. Dua orang berangkat dari latar belakang berbeda, pola asuh berbeda, culture berbeda, sejarah berbeda, masa lalu berbeda, riwayat hidup berbeda, pengalaman-pengalaman berbeda. Wajar kalau ada perbedaan pendapat, wajar. Tapi justru pertengkaran itu nggak wajar. Mengapa? Karena kita tidak bisa bicara. Artinya kita tidak saling memahami sehingga bertengkar untuk satu, dua, atau mungkin banyak hal yang kita tidak saling sepakati. Ya, jadi untuk itu, ya, pertengkaran yang pertama itu membuat kita kehilangan damai dan sukacita. Jadi kalau kita bertengkar terus, ingat baik-baik bahwa damai dan sukacita akan segera pergi dari hubungan kita, akan segera meninggalkan rumah kita. Dan di rumah yang tidak ada damai, di rumah yang tidak ada sukacita, itu seperti neraka. Dan mana orang betah di suasana yang seperti itu? Mungkin istri juga nggak betah, suami juga apalagi nggak betah. Jadi jangan salahkan kalau pasangan kita lebih betah di luar. Jangan salahkan juga kalau lebih betah dengan teman-temannya. Mungkin lebih enak. Tidak berarti lebih baik, tidak selalu berarti lebih baik. Tapi mungkin daripada di rumah, dibandingkan daripada di rumah bertengkar terus, itu tidak baik. Buat siapa? Ya baik buat kita pribadi, tapi juga buat pasangan kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Mana ada anak-anak, lihat, mana ada anak-anak yang senang, yang bahagia lihat papa mamanya bertengkar terus. Dan kalau sudah bertengkar, komunikasinya memburuk. Kata-katanya jadi berubah jadi kebun binatang, dan sikapnya menjadi sangat negatif dan tidak menarik buat anak-anak, sehingga itu memicu banyak hal yang negatif lain dalam pernikahan kita. Jadi berhenti bertengkar. Sebab kalau kita terus bertengkar, apalagi hobi bertengkar, maka rumah tangga kita akan jauh dari damai dan sukacita. Dan rumah tangga yang jauh dari damai dan sukacita, memakan enak, mau rumah besar seperti istana pun ada kolam renang, mobil di garasi seperti showroom, tetap tidak menyenangkan. Anak-anak akan rusak di rumah kita sendiri karena suasana pertengkaran membuat damai sejahtera dan sukacita hilang dari rumah tangga kita, tapi rumah kita juga. Dalam hubungan kita suami istri, tapi juga dalam konteks dengan anak-anak. Hal yang kedua, kalau kita terus bertengkar dan selalu memulai pertengkaran, pagi-pagi udah bertengkar, maka yang kedua adalah bukan cuma damai dan sukacita menghilang, tapi juga berkat menjauh dari kita. Karena ayat ini mengatakan bahwa, ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada berkat yang hadir dalam rumah tangga yang ada damai dan sukacita. Tapi kalau rumah tangga bertengkar, siapapun yang memulai, apakah suami, siapapun yang mengawali, apakah istri, Alkitab katakan berhentilah untuk bertengkar. Siapa yang memulai pertengkaran bertanggung jawab pada suasana rumah tangga yang jauh dari berkat, jauh dari sukacita, jauh dari damai, dan juga jauh dari berkat. Mengapa? Ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan perintahkan berkat itu seperti embun gunung Hermon turun mengalir ke atas bukit Sion, ke bukit-bukit Sion. Nah, kesanalah Tuhan. Kemana? Ke rumah tangga atau sebuah bangsa yang hidup benar, rumah tangga yang hidup harmonis, yang hidup damai, yang hidup dalam sukacita karena ketundukan kepada Allah dalam Kristus. Nah, ketika kita hidup terus bertengkar, siapapun yang memulai bertanggung jawab pada kehancuran yang terjadi di rumahnya. Nah, kalau istri mulai, istri bertanggung jawab. Kalau kamu mulai pertengkaran, kamu tidak gampang untuk hentikan kalau sudah memanas. Kalau suami yang memulai pertengkaran, kamu bertanggung jawab kalau rumah tangga menjadi kacau. Kenapa? Berhenti untuk memulai. Jangan memulai. Kalau kita sudah mulai dan panas, paning, tekanan darah udah naik,
kata-kata kita bisa kotor, kata-kata kita bisa menjustifikasi, kata-kata kita bisa memaki, kata-kata kita lebih buruk lagi bisa mengutuk. Dan kalau itu terjadi, berkat betul-betul jauh dari kita. Alkitab katakan bahwa Tuhan perintahkan berkat di atas rumah tangga, di atas kehidupan yang betul-betul hidup rukun. Mengapa? Karena dikatakan bahwa alangkah baik dan indahnya, alangkah diberkatilah satu rumah tangga suami istri yang hidup rukun dan damai, saling care dan mengasihi. Tapi kalau bertengkar, pagi-pagi dia bertengkar, siang sore malam bertengkar, subuh-subuh bertengkar, apa saja jadi pertengkaran, dari hal yang besar, sedang, sampai hal yang kecil, remeh-temeh bertengkar, bukan cuma damai dan sukacita menghilang, tapi berkat juga menjauh dari rumah tangga yang selalu bertengkar. Hal yang ketiga adalah kalau kita terus bertengkar, maka kita akan mengalami banyak sekali penderitaan batin. Kita bisa stres, kita bisa depresi. Banyak pernikahan yang stres dan depresi. Banyak anak-anak yang tidak betah tinggal di rumah. Banyak anak-anak yang sengaja cepat-cepat menikah supaya tinggalkan rumah. Mengapa? Karena suasana rumah itu penuh dengan stres dan depresi. Banyak sekali tekanan dan penderitaan batin itu begitu beratnya. Mengapa? Karena suami dan istri suka bertengkar. Kalau suami dan istri selalu memicu pertengkaran, kita menumbuhkan bibit-bibit pertengkaran dalam diri anak-anak. Anak-anak biasa bertengkar, biasa. Anak-anak biasa memaki, udah biasa. Anak-anak berantem, udah biasa. Mengapa? Tiap hari dia melihat papa mamanya bertengkar. Tiap hari dia melihat papanya konflik. Tiap hari makanan hari-hari, tontonan hari-hari, papa dan mama memperlihatkan begitu luapan emosi tak terkendali. Dan suasana kebun binatang, kata-kata kebun binatang muncul dalam pertengkaran itu. Dan anak-anak dengar itu tiap hari. Jadi satu hari virus pertengkaran itu masuk dalam diri anak-anak. Sehingga baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik orang tua, sama-sama tertekan dan stres. Sama-sama menderita batin. Mengapa? Karena tidak enak. Kita bisa menciptakan neraka dalam pernikahan kita. Prahara yang entah kapan berakhir. Selalu berantem, selalu berantem. Selalu konflik. Selalu bertengkar. Memaki, menuduh, menjustifikasi, menyalahkan. Itu hal yang biasa. Dan bayangkan dampaknya bagi rumah tangga itu. Yang ada cuma tekanan batin. Yang ada cuma stres. Yang ada cuma depresi. Bahkan dalam kondisi yang sulit, salah satu atau mungkin dua-duanya ingin, udah kalau gitu kita pisah lah. Capek. Saya nggak tahan. Saya stres, tahu nggak? Lalu suami bilang, saya juga stres. Bukan cuma kamu. Iya, saya juga stres, kata istrinya. Kita sama stres. Jadi gimana? Udah kita bubar aja lah. Kau udah mikir apa? Bubar aja. Karena sudah tidak terkendali. Karena sudah panas. Karena sudah stres dua-dua. Karena sudah tertekan. Sudah lama hati ini menderita. Mengapa? Karena pertengkaran itu nggak ada ujungnya. Dan kalau berujung, itu kehancuran. Jadi, jauhi pertengkaran. Karena bukan saja sukacita, bukan saja damai, bukan saja berkat menghilang dan menjauh, tapi kita ciptakan neraka di dunia. Di situ ada kepedihan, di situ ada stres, ada depresi. Dan kalau itu realitas rumah tangga kita, sungguh memprihatinkan dan menyedihkan. Dan untuk itu kita harus menghindari pertengkaran. Hal yang keempat, kalau di rumah tangga suami istri terus bertengkar, maka kita bukan saja merusak suasana kita, merusak hubungan kita, tapi kita membuang-buang waktu dan tenaga dengan percuma. Kita menghabiskan banyak sekali waktu yang seharusnya berharga sekali untuk melakukan hal-hal yang baik. Seharusnya berharga untuk melakukan hal-hal yang untuk kemajuan kita, untuk kebaikan kita, untuk ke depan, bagi kita dan anak-anak kita, bagi rumah tangga kita. Tapi habis dan terkuras. Energi yang banyak itu terkuras. Mungkin potensi, suami pintar, istri pintar, dua-dua punya skill yang banyak, tapi semuanya tenggelam, semua direduksi dan semua hilang. Karena waktu kita, emosi kita, tenaga kita, energi kita habis percuma. Kenapa? Karena pertengkaran yang tidak pernah berujung. Kalau itu benar dan itu situasi rumah tangga kita, saya sudah bilang tadi, sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Mengapa? Karena kita buang begitu banyak berkat. Kita buang, menghabiskan begitu banyak waktu. Kita habiskan energi kita, potensi kita, sesuatu yang bisa kita lakukan yang baik. Tapi semua habis untuk pertengkaran yang tidak ada baiknya. Mungkin kita menang, tapi pertengkaran itu tidak pernah dimenangkan oleh siapapun. Hari ini istri menang, besok suami menang, lama-lama kita dua-dua kalah. Sama dengan perang. Kalau kita perang terus, berapa banyak kerugian?
dalam situasi yang sulit. Kalau sekali perang, sekali serangan, berapa ribu triliun harus keluar. Tank-tank, operasional, makanan, obat-obatan, amunisi, tenda-tenda, wah segala macam. Dalam situasi begini, kita berdoa supaya Rusia dan Ukraina itu bisa segera duduk di meja perundingan dan bisa mencari jalan tengah untuk berdamai. Kalau terus-terus perang, tidak baik. Yang menderita akhirnya rakyat. Infrastrukturnya hancur, uang habis untuk beli amunisi, habis untuk beli peralatan perang, habis untuk dibakar oleh jet-jet. Kita beli begitu banyak mesiu, kita beli begitu banyak hal-hal yang digunakan hanya untuk membunuh, hanya untuk menyerang, hanya untuk menghancurkan. Dan lihat infrastrukturnya hancur. Jembatan, rumah sakit, sekolah, jalan, toko, perumahan, segala macam hancur. Bukan cuma fisiknya hancur, tapi jiwa manusia yang sakit dan ketakutan. Dan kalau diukur berapa kerugiannya. Jadi damai itu mahal. Nah, rumah tangga juga sama. Yang terus-terus bertengkar bukan hanya menciptakan neraka di dunia, suasana menjadi rusak. Tetapi kita buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang potensi yang berharga, yang seharusnya kita bisa melakukan untuk kebaikan kita, masa depan anak-anak kita, habis percuma. Karena terus bertengkar dan bertengkar dan bertengkar. Saya menutup renungan saya yang mengatakan begini. Kalau kita terus bertengkar, minta maaf bahwa kita tidak bisa jadi berkat buat banyak orang. Kalau kita terus bertengkar, kita tidak bisa membawa damai bagi masyarakat di sekitar kita. Orang melihat kita seperti apa. Ini keluarga hobinya bertengkar. Jadi mereka menjauh kalau boleh tidak berdekatan dengan kita. Kenapa? Karena tidak nyaman, karena tidak menyenangkan. Dan saya ingin garis bawahi, kalau itu suasana kita, kita gagal untuk menjadi berkat bagi orang lain. Padahal untuk itulah Yesus telah menyelamatkan kita, menempatkan kita di sini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tapi kalau kita bertengkar, kita bukan membawa berkat bagi lingkungan sekitar kita. Kita membawa justru musibah dan malapetaka. Bukan hanya buat kita, bukan hanya rumah tangga kita, suami istri, anak-anak, tapi juga lingkungan kita, dan itu tidak baik. Terus memberkati dan shalom.